Okay, hello everyone, welcome back to my channel and welcome to the video. And in this video, we will discuss about bagaimana cara kita menentukan alokasi pengiriman untuk mendapatkan biaya yang minimum atau minimasi biaya dengan menggunakan bantuan software Excel, RStudio, dan juga PMQM. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke dalam studi case-nya. Oke, welcome to the study case. And di sini udah ada studi case-nya, yaitu yang pertama, perusahaan Green Grow merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama yang terletak di Bandung, Solo, dan juga Kediri. Artinya ada 3 sumber pabrik. Nah, lalu ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda, yaitu 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Nah, pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton, 150 ton, dan 160 ton pupuk. Nah, biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiah dari pabrik ke masing-masing wilayah pertanian yaitu sebagai berikut. Nah, di sini udah ada biaya-biayanya. Untuk interpretasinya seperti ini. Dari pabrik Bandung ke kawasan pertanian Jember itu adalah 55.000. Nah, untuk pabrik Bandung ke Blitar itu 60.000, dari pabrik Bandung ke Semarang 70.000, dan pabrik Bandung ke Yogyakarta yaitu 65.000, dan juga berlaku untuk semua pabrik ke kawasan pertanian. Nah, selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian agar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan bantuan software Excel terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan pindahkan nilai biaya yang ada di study case ke dalam tabel biaya di sini. Nah, di sini kita tulis 55, 60, 70, 65. Selanjutnya 70, 50, 65, 60. Nah, lalu selanjutnya itu ada 60, 55, 60, dan 75. Nah, untuk kapasitas itu kita dapatkan dari sini. Ya, draw kita dapatkan dari sini karena ini 200 ton untuk pabrik Bandung, 150 ton untuk pabrik Solo, dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Nah, ini kita dapatkan dari sini 200 Bandung, 150 Solo, dan 180 Kediri. Nah, untuk demand-nya didistribusikan. Demand itu adalah, nah ini membutuhkan kata kuncinya atau permintaan. Nah, ini 100 ton, 120, 150, dan 160. Ada 4. 100, 120, 150, dan 160. Nah, kita cek apakah jumlah dari kapasitas setiap pabrik itu sama dengan demand-nya dari setiap kawasan pertanian. Kalau jumlahnya itu nggak sama, artinya kita harus menambahkan dummy, tapi kalau sama, udah bagus. Nah, kita cek jika jumlah atau sum dari kapasitas yang diproduksi oleh setiap pabrik itu sama dengan jumlah dari demand yang dibutuhkan oleh kawasan pertanian di setiap daerah. Nah, value if true. Kalau jumlahnya sama, itu bagus atau oke. Udah bagus sama. Tapi, kalau beda, value if false. Kalau salah atau jumlahnya itu beda, maka kita perlu menambahkan dummy atau tambah dummy. Nah,
Selesai. Nah, ini hasilnya adalah oke, artinya sudah sesuai jumlah kapasitas nih, jumlah kapasitas dengan jumlah demand. Nah, ini sama-sama berjumlah 530, artinya sudah habis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel barang untuk menghitung biaya minimum. Nah, kita ke kapasitas dulu dan juga demand. Dan untuk kapasitas itu kapasitas itu adalah jumlah dari unit yang dikirim dari pabrik Bandung, Solo, dan Kediri. Ini tinggal di copy paste aja. Dan juga untuk demand, ini tabel barang ya. Barang yang dikirim itu berapa. Demand itu adalah jumlah dari permintaan ya di setiap kawasan. Jumlah dari permintaan setiap kawasan itu berapa. Nah, sekarang kita akan menghitung ini kan kosong, kita biarkan kosong dulu. Nah, lalu kita akan mengalihkan tabel biaya dengan tabel barang dan menjumlahkan mereka dengan menggunakan rumus sum produk. Sum produk kita kalikan tabel biaya, nilai tabel biaya dengan tabel barang. Dengan tabel barang. Nah, setelah itu, ini kita karena akan menggunakan data solver, jadi kita harus menggunakan rumus sum produk untuk mendapatkan nilai unit nilai per ton, nilai ton yang akan dikirim dari pabrik ke kawasan pertanian. Nah, setelah itu kita akan menggunakan solver. Nah, ini kita hapus dulu karena ada bekas perhitungan sebelumnya. Nah, ini set objektif. Nah, untuk menentukan objektivitas, kita kan menentukan biaya minimum. Karena kita menentukan biaya minimum, artinya kita akan memilih sel yang ini gitu. Karena kita sudah menyediakan sel ini untuk menghitung biaya minimum. Dan sudah menentukan rumusnya juga tadi, sum produk. Karena kalau tidak ada rumusnya itu nggak akan bekerja nih. Oh, sebenarnya bekerja, cuman kalau misalnya kita pencet solve, itu akan error. Tuh, error. Karena belum diisi juga, tapi kalau misalnya sudah diisi dan kita asal, dan tidak ada rumus di dalam sana, itu akan error. Nah, selanjutnya tujuannya kan untuk meminimasi biaya. Nah, kita pilih minimasi. Nah, selanjutnya by changing variable cells dengan mengubah sel ini kan masih kosong karena kita menentukan berapa unit yang akan dikirim. Nah, kita mengubah yang ininya. Nah, dengan batasan atau kendala. Kendalanya itu jumlah demand di tabel biaya itu harus sama dengan jumlah demand yang ada di tabel barang. Nah, selanjutnya kita add lagi jumlah kapasitas itu harus sama dengan jumlah kapasitas di tabel barang. Oke, nah kalau sudah kita menggunakan metode simplex LP ya, bukan GRG nonlinear ataupun evolutionary, tapi kita menggunakan simplex linear programming. Nah, kita solve, keep solver solution, kita buat laporan-laporannya, lalu kita pencet OK. Oke, sedang loading terlebih dahulu. Mohon maaf, ini loadingnya lumayan lama. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, ini dari pabrik Bandung akan mengirimkan 100 unit ke Jember dan 100 unit ke Yogyakarta. Nah, ini kan pas tuh. Pas ya. Untuk kapasitasnya itu 200. Nah, ini 150. Nah, ini sama. Jadi ini untuk solusinya itu ini.
Dan biaya minimasinya itu, nah ini dikalikan 1000 karena dalam satuan ribuan rupiah. Nah ini kita dapatkan dari sini. Dalam satuan ribuan rupiah. Nah oleh karena itu kita harus kalikan dengan 1000 ribuan rupiah. Nah, hasilnya itu adalah biaya minimasinya 30.750.000. Nah, dengan unit yang dikirim itu ini, begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa diselesaikan oleh software Excel dan kita akan melanjutkan dengan software. Oh iya, kita lihat dulu nih reports jawabannya. Nah, ini value-nya, untuk ini variable cell-nya, constraint-nya ini ada laporan sensitivitasnya dan laporan limitnya juga. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita harus menginstal package dulu, tapi karena saya sudah menyiapkan sebelumnya untuk codingan RStudio ini, agar durasi videonya tidak lama, jadi kita akan copy paste aja. Nah, di sini kita satu-satu dulu untuk penjelasan lebih detail. Nah, di sini kita install dulu package-nya untuk pemrograman linear programming, penyelesaian dengan linear programming. Ini install, setelah kita install, baru kita panggil dengan codingan library. Nah, selanjutnya kita run aja. Nah, di sini kita bisa run dengan mengklik Ctrl Enter atau run pencet di sini. Nah, setelah ada bacaan successful, baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah memasukkan data. Nah, ini adalah data awal yang kita dapat pada studi case tadi. Nih, 50, 65, 50, 60, 70, 65 itu dapat dari sini. Nah, ini 55, 60, 70, 65. Nah, ini 55, 60, 70, 65. Nah, ini sama ya. Ada 3 baris, n row jumlah baris 3, n itu jumlah, row itu baris, jumlah baris 3, dan by row true. Nah, artinya nanti hasil yang di konsol sini, hasil codingan ini kan muncul di konsol ya. Nah, munculnya itu per baris by row true. Nah, munculnya itu akan per baris. Ini cost ini akan memunculkan coding variabel cost ini. Nah, kita run. Nah, ini ditampilkan berdasarkan baris karena ini by row, bukan by column. Kalau by column, itu hasilnya akan error. Jadi harus by row. By row. Oh ya, kolom tuh kolom. By column. Nah, error. Jadi harus by row. Nah, itu by row. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke memasukkan demand. Tadi kan sudah memasukkan nilai biayanya ya, seperti awal tadi di Excel. Sekarang kita memasukkan demand dan kapasitasnya seperti langkah di Excel tadi. Nah, ini untuk row. Row barisnya itu adalah dengan C. C ini apa ya? C itu adalah kode untuk memasukkan data dengan metode matriks. Nah, ini matriks ya. Nah, ini 200, 150, 180. Nah, ini dapat dari sini. Dan juga demand-nya dapat dari sini. Nah, sama ya. Nah, untuk row itu juga harus sama dengan kendalanya. Nah, untuk kolom juga kendalanya itu harus sama dengan seperti tadi tabel biaya dan juga tabel barang itu kan harus sama. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hasil. Setelah kita membuat parameter-parameter yang dibutuhkan, kita langsung ke hasilnya. Nah, ini result. Kita buat parameter lagi, result.
dengan menggunakan linear programming transportation karena kita menggunakan metode transportasi dengan variabel cost yang ini tadi, cost, terus direction. Nah, directionnya ini kita kan mencari minimasi ya, bukan maksimasi. Nah, oleh karena itu directionnya itu adalah min, bukan max. Nah, selanjutnya itu ada row. Nah, ini semua variabel di sini itu dimasukin juga seperti ini. Nah, setelah kita masukkan, baru kita menampilkan hasilnya secara simple results. Nah, ini objektifnya itu adalah 3. Nah, ini kalau dalam ribu kan dikali 1000 ya. Nah, ini hasilnya bakalan sama aja. Hasilnya yaitu 30.750.000. Nah, terus ini ada result, terus ada tanda dolar dan solution. Nah, ini itu menampilkan hasil dengan matriks, metode matriks. Nah, ini matriksnya. Untuk unitnya ini sama 100, 100, 90, 60, 30, 150. Nah, ini sama dengan hasil dari Excel tadi. Artinya apa yang sudah kita kerjakan itu adalah sudah benar jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan software POM-QM. Nah, dengan menggunakan metode transportation. Nah, ini titelnya bebas tutorial. Nah, source itu adalah sumber, kayak pabriknya itu ada 3 kan tadi. Dan untuk destinasi kawasan pertanian tadi kan ada 4 ya. Ada 4. Nah, ini source itu pabrik itu ada 3 dan kawasan pertanian tujuan ada 4. Nah, ini 4. Nah, objektifnya itu minimasi seperti di data solver tadi, minimasi dan RStudio. Nah, untuk ini kita tinggal copy paste aja. Copy paste aja di sini. Nah, untuk ini juga kita tinggal copy paste biar cepat. Karena kita sudah membuatnya di Excel. Copy paste. Nah, setelah kita dapat, nah ini any starting method, metodenya apa aja ya? Apa aja metodenya? Nah, langsung kita solve. Nah, ini hasilnya sama. Nah, untuk shipping with cost-nya juga ini sama. Nah, ini sama. Shipping cost. Nah, ini ada tutorial solution. Nah, ini sama ya 100, 100, 90, 60, 30, 150 dan untuk solution value-nya segini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk solusi dari ketiga software ini. Kurang lebihnya ya bisa kalian sarankan dari komen di bawah ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.